Mungkin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh, cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Cuman gara-gara anduk ditaruh kasur kok marah-marah aja. Bojoku tuh aneh kok. Ya kan orang mandi kan handukan terus ditaruh kasur. Ya maksudnya habis itu kan ngapa-ngapain. Mosok anduk lupa taruh kasur aja marah. Walah Jan. Kayaknya ada masalah bojoku tuh. Kamu kok ketawa-ketawa? Seneng ngalak temen susah. Kenapa masih bengkok udah marah-marah sama? Ya iyalah. Gitu loh, orang dia main musik kan bikin kita tenang gitu. Ya enggak lah, aku lagi sedih, punya masalah. Dia ketawa-ketawa. Makanya dihibur. Maksudnya itu gimana hiburannya? Gimana? Sekali lagi bareng-bareng bertiga, gimana? Nak rebonding. Rebonding loh rambut. Kenapa sih marah-marah kenapa? Ya enggak kan istriku tuh. Kenapa aku kan istrinya? habis mandi, andukan. Ya. Ya kan? Tapi kan habis itu harus ngurusin kerjaan, webinar. Lagi banyak webinar ya? Peserta. Kirain ampun. Kirain narsum ya. Nah kan Terus. habis itu meeting online. Nah ini kan namanya anduk lupa ditaruh kasur kan wajar. Iya. Ya sapa dulu. Selamat datang Healthy Friends. Halo. Lu maaf ya Healthy Friends, aku tuh kalau udah mulai dokter bilang tiba-tiba tuh gerasah gerusu karena Mas Ibeng tuh selalu ada aja yang dikeluhin. Ya namanya juga sama dokter ya, pasti harus ada keluhan ya. Kita ketemu lagi di Dokter Bilang Healthy Friends. Ini episode kedua ya? Ulang-ulangi. Kita ada di mana? Kan ada tagline-nya. Oh iya. Lupa kamu. Hai, ketemu lagi di Dokter Bilang. Senang-senang pasti sehat. Ini udah dia lagi ada masalah aja bisa kenceng loh suaranya. Ulang. Ayo. Ketemu lagi Dokter Bilang. Senang-senang pasti sehat. Nah, gitu.
Tidak jadi dipecat. Anda diteruskan di episode 12. Bagus. Pakai BPJS tapi ya. Siap. Ketawa, kata udah salah lu ketawa. enggak Jangan bisa, ketawa ini dong. harus- ini Lagi harus- ada masalah, jangan ketawa. Ini harus ada penyelesaian sih. Tapi kalau aku tuh biasanya kan anaknya kan zen banget ya. Happiness gitu. Jadi kalau aku tuh ada masalah apa-apa aku langsung meditasi. Set, langsung. Masalah tuh hilang. Hilang dengan solusinya. Coba Mas Ibeng juga gitu, siapa tahu jadinya lebih tenang gitu. Nggak bisa, istrinya juga diajakin meditasi mungkin. Jadi biar enak. Biar gak sering miskom. Meditasi aja yuk. Jadi kecil-kecil ngobrol. Kalau ngobrol salah mulu sukanya kan. Loh, istriku jangankan meditasi. Oke. Aku sama istri sudah menerapkan prinsip hidup keluarga workshop. Gimana caranya workshop? Loh, papa work, mama shop. Itu sudah aku lakukan. Itu Tenang berarti aja. harusnya bahagia loh istrinya. Kan shopping terus. Ya masalahnya uang yang dibelanjain sama yang mau dibelanjain kurang. Oh ya berarti Kurang katanya kesedikitan. Oh gitu. Berarti kerja keras lagi harus tambah. Maksudnya kebanyakan. Gimana sih? Udah rumah tangganya yang ngejat gimana? Tapi kan tadi sepele, cuman gara-gara anduk loh. Sepele memang. Bahkan aku sempet mandi Ada tuh yang habis- lebih habis sepele mandi dari nggak itu nggak? habis mandi nggak andukan aku pernah loh. Dimarahin Tetap juga. dimarahin. Udah andukan salah. Gak andukan salah. Padahal aku basah kok airnya nggak habis dimarahin. Oh gitu. Dimarahin aneh kan? Aneh, Makanya itu aneh masalah-masalah kecil di besar-besarin, masalah besar dikecil-kecilin. Misalnya utang lupa bayar. Itu kan jadinya lupa ya. Gak usah ya kan. Tapi kalau itu kan dari istrinya Mas Ibeng ke Ya, Mas Ibeng. ya. Kalau Mas Ibeng sendiri sama istrinya gimana? Ada juga nggak masalahnya? Loh, kalau saya sama istri itu fair orangnya. Fair. Maksudnya nggak pernah mempermasalahkan hal-hal yang menurutku nggak perlu jadi masalah. Misalnya. Loh, misalnya istriku mendengkur tidur. Oke. Ya nggak jadi masalah. Saya tinggal pindah rumah sebelah. Gitu. Itu kan jadi masalah baru ya. Gimana sih? Loh, maksudnya kan daripada ngeributin orang tidur ngorok kan mending saya pindah rumah sebelah. Ya kan? Solusinya tuh dibangunin, ganti posisi, kalau menengkur gitu, pakai headphone. Ya kan gitu karena aku loh. nggak pengen ada permasalahan, nggak Ya pengen. itu jadi masalah pindah ke rumah sebelah. Ya karena Masalah rumah itu. kosong. Kebetulan aku dapat job security di situ. Ya udah, jadi pengennya apa Mas Ibeng? Ya kan sekarang lagi ini pengennya aku apa? yakin pasti istriku punya kesehatan mentalnya keganggu pasti udah. Jadi Udah pasti. jadi udah yakin dia pasti Fix. stres ya. Jadi senior aku tuh ada spesialis kejiwaan. Ada. Ada. Coba Mas Ibeng ngobrol, siapa tahu bukan istrinya nih. Tapi justru Mas Ibeng yang bermasalah kan kita nggak tahu. Bisa nggak kira-kira gitu? Beneran ada. Ada. Jadi Boleh kita biar bisa tahu. Kita nih. hubungi dokter siapa namanya? Nanti rahasia. Habis ini pokoknya jadi Healthy Friends juga nggak boleh kemana-mana. Pokoknya nggak boleh di skip, nggak boleh dilanjut videonya. Udah diem aja diemin. Kita pindah bentar, terus kita langsung telepon lewat Zoom, langsung ngobrol sama spesialis kejiwaan senior gue. Siap. Langsung dari Jakarta diterbangkan via Zoom. Habis ini, dokter bilang, Senang-senang pasti sehat. Balik lagi di dokter bilang. Senang-senang pasti sehat. Maksa ya. Lo tagline agak maksa. Saking susah itu hidup lo sekarang. Gue punya senior yang emang expert banget. Semoga lu kalau pas cerita sama dia, lo dapat nih pencerahan. Bisa. Semoga juga dia nggak suruh lo ganti istri. Tapi kalau menurut gue ini nanti dokternya suruh lo ganti istri, lo emang mesti ganti gue rasa. Jangan ya. Jangan. Gue kenalin dulu Jangan, nih. jangan. Jadi ini Mas Ibeng, namanya Ya. dokter Jimmy. Jimmy Ardian, spesialis kejiwaan. Oke. Kejiwaan. Ya buat lulu ini spesialisnya, ya kan? Sekarang tapi di Jakarta, cuman kita ntar by Zoom aja lah, online. Oke, bisa konsul kita online. kontak? Bisa. Oke. Di Jakarta, di Rumah Sakit Siloam Bogor prakteknya, udah gitu di Rumah Sakit Vania Bogor juga. Sama juga main sosmed juga, aktif Bisa. banget jadi advisor di ibunda.id. Mungkin malah istri lo kenal nih, karena kan ibu-ibu kan suka follow tuh Instagram Oh gitu besok kan. kita jadwal. Aku ada rumah di Bogor, ada. Oh ada rumah? Ada. Bisa buat ketemu Ada. dokter Jimmy ya? Rumah singgah. Rumah Oh, singgah. iya. Oke, kita langsung aja kenalin ya, kenalan ya. Ada. Halo dok. Halo dok. Halo dok, Halo dokter Jim, apa kabar dok? sehat-sehat dok. Sehat ya.
Dokter Jimmy, Iya. aduh, aku kalau udah nelpon dokter pasti ada aja yang mau dikeluhin kan. Jadi maaf-maaf ya dok. Tapi kali ini udah Iya. terlalu parah nih. Ini ada temen gue yang terancam cerai karena dibandingin sama artis Korea mulu dok. Jadi kayaknya ini Waduh. perlu pembahasan lebih detail. Dia sampai udah nggak makan berapa hari? Aku udah, wah, parah dok pokoknya. Parah ya? Aku makan cuman pas supper pokoknya dok. Parah dok. Parah, nggak bisa dibiarin. Aku tuh biasanya makan tuh nggak nunggu lapar, ini cuman pas lapar aja makan. Wah gila. Nggak bisa. Namanya Mas Ibeng dok. Jadi mungkin mungkin juga banyak juga rumah tangga yang mirip ya dok. Ya. Jadi kayak suka ada banyak pertengkaran kecil. Apakah tuh ada hubungan sama kesehatan mental juga? Maksudnya kita tuh pengen tahu. Aku juga pengen tahu deh sedetail apa sih persiapan kesehatan mental antar pasangan tuh harus punya juga untuk rumah tangga yang baik. Kayak gitu-gitu. Mungkin dokter Jimmy bisa bantu kita ngejelasin dok. Ini kalau dengar ceritanya Mas Ibeng tadi kan soal dia dibandingin sama artis Korea ya, Iya artis benar tuh. Jepang. Mm-mm. Sebenarnya Gue- membandingkan itu kan proses yang wajar. Oke. Yang menjadi bermasalah adalah kalau kita kayak, kalau bahasa Inggrisnya throwing hot potato gitu. Kita ngelempar kentang panas ke orang lain. Kita melempar emosi panas ke orang lain. Seakan emosi saya itu tanggung jawab orang lain. Kalau saya emosi nonton yang drakor yang lagi rame itu loh dok. Ya itu gara-gara itu juga tuh. Itu gara-gara itu kan. Yes. Kalau kita lagi emosi nonton drakor itu, Ya. emosi itu sebenarnya tanggung jawab kita sendiri. Oke. Bukan tanggung jawab pasangan untuk menenangkan. Ya kalau Oke. kamu nonton sendiri, emosi sendiri, ya tangani sendiri emosimu. Gimana caranya? Mungkin set waktu buat nonton. Mungkin ambil jarak dulu, istirahat habis nonton. Oke. Jangan kentang panasnya malah dilempar ke pasangan. Wah itu jadinya ribut, pasti berantem. Hmm. Yang bermasalah sebenarnya kalau menurut saya loh Mas ya, Ya. Mas Ibeng. Ya, Yang masalah tuh bukan komunikasi. Apa Oke. dok? Yang masalah itu cara berkomunikasi. Oh. Oke, ketemu satu Oh. poin. Yang masalah itu adalah Caranya. cara berkomunikasinya. Gimana tuh? Cara berkomunikasinya. Gimana tuh, dok, cara komunikasi yang baik? Melanjutkan hot potato. Ya. Jangan pakai you message. Kamu tuh ya lebih mirip Lee Min Ho misalnya. Aduh. Kamu tuh ya lebih mirip Doraemon misalnya. Itu kan you message kamu. Kita kayak menyalahkan. Yang denger rasanya disalahkan. Itu nggak enak. Oke. Untuk bicara pakai I message atau we message. Aku kok ngerasa abis nonton yang drakor-drakor selingkuh itu lebih mudah marah ya. Boleh nggak aku minta waktu sejenak buat istirahat gitu? Boleh nggak aku disayang-sayang nggak kayak suaminya si siapa itu, lupa saya nama pemerannya. Oke. Hmm. Kita menyampaikan keinginan, menyampaikan harapan lewat kata saya. Jangan Ya. pakai, oh kamu tuh begini, kamu tuh kayak tukang selingkuh, kamu tuh kayak. Kalau kita pakai kata kamu, nanti pesannya nggak sampai, emosinya yang sampai. Oke. Pakainya kata saya. Gitu, itu lebih boleh dicoba tuh mas. Ajari istrinya ngomong pakai saya. Apakah akhirnya ini juga sebuah pelampiasan karena terlalu menumpuk masalah mereka yang nggak dikomunikasikan ya? Jadi si penonton Korea ini cuma jadi trigger gitu kali? Bisa nggak itu jadi. juga jadi salah satu faktor. Jadi permasalahan komunikasi kan nggak mungkin terjadi gara-gara nonton film Korea kan ya. Ya. Itu pasti sudah ada sebelum-sebelumnya. Betul. Kebetulan film Korea ini mencetuskan emosi yang cukup berat sehingga mencetuskan permasalahan yang sebenarnya dulu-dulu udah ada. Salah Oke. satu yang menjadi masalah adalah kita berasumsi kalau komunikasi ini, perdebatan ini tujuannya adalah untuk menang. We aim to win. Itu bermasalah. Oke. Karena kalau dalam hubungan kita punya target menang atau kalah, salah satu akan menang, salah satu akan hancur. Komunikasi tujuannya bukan gitu. Komunikasi tujuannya solving the problem. Ada masalah, dibicarakan, diselesaikan, bukan pengen menang. Jadi nggak nyari siapa yang benar, siapa yang salah. Itu jangan dilakukan. Jadi untuk sebuah pasangan di rumah udah hilangin dia tuh kompetisinya, tapi bagaimana akhirnya jadi menang bersama ya, gitu kali dok. Betul. Oke. Terus selanjutnya kira-kira dok, ada nggak sih kayak kita tuh sebenarnya bisa nih tahu bahwa kondisi kesehatan mental pasangan kita ini ada yang nggak beres nih, atau sebenarnya itu menjadi kesadaran pribadi masing-masing? Bisa. Kalau sudah terjadi 4D, maka Apa tuh? kesehatan Oke. pasangan kita sudah bermasalah. Oke. Satu, distress. Distress itu penderitaan. Kayaknya pasangan kita menderita banget. Di mana-mana aktivitasnya semuanya repot, sulit, Iya. nggak ada yang bener.
Ya. Yang dulu hobi seneng, sekarang nggak seneng. Kalau istri udah nggak suka belanja, hati-hati. Itu berarti ada distress ya. Oke. Yang kedua itu disability atau ketidakmampuan. Misalnya dulu bisa masak, sekarang nggak bisa masak, kerjanya tidur-tiduran. Dulu happy-happy main sama anak-anak, sekarang nggak bisa ngerawat anak, kerjanya cuma main game. Nah, itu disability. Hati-hati, artinya ada sesuatu. Yang ketiga danger atau perilaku berbahaya. Mulai terpikir untuk, aduh aku kayaknya pengen ngilang aja, pengen tidur nggak bangun-bangun lagi, Kayak pengen tidur mati terus aja gitu, pengen mati. Pengen mati. Nah, itu udah perilaku danger. Atau aku pengen bunuh suami yang model kayak gini. Aduh, pengen aduh, tukar nafas. waduh. Nah, itu. Waduh. Itu danger. Danger Bahaya. banget sih. Waduh. Atau aku pengen ganti suami nggak kayak gini Aduh, lagi, aduh. itu juga danger ya, Dok. Iya, iya. Danger itu. Nah, itu perilaku yang wajib dicurigai. Yang Oke. D yang keempat namanya deviance. Kalau ada perilaku tertentu yang tiba-tiba berubah, dulu dia nggak kayak gitu, sekarang jadi kayak gitu, orang-orang juga sadar kalau dia perilakunya berubah, itu artinya sudah ada gangguan kejiwaan. 2 dari 4 ini artinya udah ada masalah. Oke, Jadi berarti nggak usah tidak nunggu tidak 4-4 semua ya. harus tunggu 4D, tapi 2D pun tetap bisa dikatakan ada sesuatu yang nggak beres ya dengan kejiwaannya. Ya? Betul. Ha-ha. Oke, oke. Hmm. Kalau akhirnya kita sudah menemukan, let's say ada 1 atau 2D yang terjadi di pasangan kita, seharusnya apa yang mesti kita lakukan untuk penanganan awal di rumah dulu gitu? Untuk untuk penanganan awal di rumah dulu, pertama do not read mind. Kita nggak bisa baca pikiran orang. Yes. Jadi jangan berasumsi kita sudah mengetahui, oh dia pasti begini, dia pasti begitu. Itu biasanya masalah baru. Oke. Tanyakan secara langsung, kamu kenapa, ada apa yang kamu pikirkan. Tapi ingat, apapun yang dia katakan itu mencerminkan diri dia. Tidak seharus begitu. Misalnya, aku marah karena kamu nggak perhatian, aku marah karena kamu selalu keluar terus. Kalau dia memang sudah terganggu 4D, sekalipun kita di rumah, sekalipun kita merhatiin, nanti ada aja masalah yang baru. Karena state internal dia, emosinya sudah terlanjur terganggu. Jadi yang kelihatan akhirnya salah-salah terus. Oke. Kalau itu terjadi, maka coba tanya, kok kayaknya salah terus ya? Kira-kira ada nggak sih akhir-akhir ini yang buat kamu seneng? Kalau nggak ada, yuk kita cari orang ketiga, dalam hal ini misalnya ke psikolog terdekat, untuk konsultasi paling enggak. Nah, yang selanjutnya, lawan dari mind reading biasanya bottle up feeling. Kita Bottle nahan up gitu. feeling. Oke. Perasaannya ditahan gitu aja. Kita nahan supaya situasi membaik. Kenyataannya, istri juga nggak boleh nahan nggak boleh bottle up feeling ini. Kalau semakin lama ditahan, perasaannya akan semakin meledak. Sehingga dia perlu belajar juga untuk menceritakan sekalipun tidak ditanyakan. Jadi ini kan dua belah pihak ya. Ya. Yang satu belajar nanyain, yang satu belajar bicara biar komunikasinya Ketemu. enak nanti. Gitu. Kalau semua bicara atau semua juga nahan juga jadi nggak menjadi komunikasi yang sehat ya jadinya ya. Betul. Maka berarti tidak boleh tadi read of mind nggak boleh, bottle up feeling juga nggak boleh. Tetapi kita harus sensitif untuk melihat 4D ini terjadi di sekitar kita atau enggak gitu kali. Lebih tepat. Betul, Mas Oke. Dokter. Ada lagi nih, kalau kira-kira nih kan kalau tadi kita udah ngomongin di depan semua ke-trigger dengan film drama series Korea yang lagi happening itu kan, Dok. Nah, kira-kira part yang dominan di series itu adalah perselingkuhan. Iya dong. Nah, Iya. bisa nggak atau bener nggak sih kalau akhirnya aku bisa bilang selingkuh ini juga menjadi salah satu part bahwa emang ada yang nggak beres dengan kesehatan mental salah satunya atau bahkan keduanya. Bisa atau enggak? Atau bahkan emang itu terjadi begitu aja gitu. Kalau saya berasumsi, perselingkuhan itu sebenarnya bukan penyebab runtuhnya pernikahan, bukan. Tapi retaknya pernikahan, bermasalahnya pernikahan, itu awal mula dari perselingkuhan. Oke. Jadi bukan karena selingkuh dia berantakan, bukan. Tapi karena ada masalah-masalah dulu nih yang nggak selesai. Makanya dia bisa selingkuh. Oke. Yang perlu kita highlight adalah tidak ada tipe orang setia. Tidak ada. Jadi nggak ada, Tidak oh ini ada tipenya orang setia. Oke. Nggak ada tipe orang setia, nggak ada. Yang ada adalah Semua orang berpotensi selingkuh. Nah, ini rahasia. Oke, sekarang kita akan balik. Oh. Tidak ada orang setia, tapi semua orang berpotensi selingkuh. Oke. Oke. Berpotensi, iya. Ya, Yang ya. perlu kita pahami adalah potensinya. Gimana caranya mengurangi resiko tersebut. Nah, itu yang penting. Oh. Ya, berarti kalau udah komunikasi bagus, harusnya sih itu jadi bisa kurang juga resikonya ya. Betul. Jadi dibicarakan dari awal. Jadi retak-retaknya tadi bermasalahnya sudah teratasi, nggak akan muncul gejala perselingkuhan. Oke. Kalau kita ngobrolnya akhirnya kan kita tuh suka ada kayak persiapan pranikah kan, Dok. Maksudnya kayak cek lab, cek kesehatan.
di dunia kejiwaan sekarang, apakah juga diperlukan kita make sure kesehatan jiwa sebelum menjalani sebuah hubungan rumah tangga? Iya, itu belum jadi syarat wajib sih dok, tapi beberapa provinsi kan sudah mulai ya untuk misalnya Jogja misalnya itu, Jakarta juga udah mulai. Kalau mau nikah harus ada surat keterangan dari psikolog Betul. setempat. Ya. Itu sebenarnya keputusan yang baik karena kita butuh untuk melatih diri bagaimana berkomunikasi, bagaimana menyampaikan keluhan, bagaimana problem solving, bagaimana berhadapan dengan mertua misalnya. Yes, Kalau kita bermasalah, bener banget sih. Iya, sejauh benar, mana kita benar. mengenali pasangan gitu atau mengenali yang lain itu diperlukan sebelum kita masuk ke pernikahan. Kalau beberapa provinsi yang mungkin belum, mungkin kita perlu nyari layanan ini sendiri ya. Ada kok pre-marriage counseling itu teman-teman psikolog sudah menyediakan layanannya. Oke. Maksudnya tanpa itu disyaratkan sebenarnya kita tetap harus lakuin komunikasi itu ya dok ya. Maksudnya Iya bisa- betul mas. Lu Oke, dulu oke, ngelakuin oke. nggak? Ya enggak lah. Nah kan Pasti ya. bapaknya istriku kepala KUA. Oh gitu. Pacaran sekali ke gap udah Langsung langsung nikah. udah. Ya itu sih sebenarnya niatnya bener. Iya. Berarti elunya sama istri lo yang harus nih sekarang. Ngapain jadi mertua lo bawa-bawa? Lo mau nanya apa nih ke dokter Jimmy? Ada nggak? Dok, kalau ini pas terjadi konflik dengan pasangan, ya itu tadi kayak misalnya cuman sepele hal-hal yang sepele tadi kayak Tercetus misalnya tadi ya. aku naro anduk di kasur aja disalahin, dikiranya aku dibilangnya nggak rajin apa segala macam gitu. Itu apakah apa karena karena itu tumpukan kesehatan mental atau gangguan yang dia alami gitu atau emang Atau masalah karena baru? atau masalah baru atau karena emang dia marah aja atau Rata-rata itu masalah komunikasi sih mas. Rata-rata kita tidak terbiasa menyampaikan perasaan atau yang kedua masalah ekspektasi. Kita berharap abis dikasih tahu sekali, abis dikasih tahu soal handuk, besok handuknya tiba-tiba tergantung dengan rapi gitu. Kan maunya istri-istri Iya, kan gitu. betul. Kamu udah dikasih tahu masih aja begitu. Iya. Padahal kalau kita mau jujur, anak kecil jatuh gitu. Kita perlu ngajarin berkali-kali supaya dia jalannya bisa nggak jatuh lagi. Iya. Ya. Atau anak kecil belajar makan sehat, kita perlu berkali-kali nyontohin supaya makannya sehat. Betul. Orang dewasa sebenarnya nggak jauh beda sama itu. Kita nggak bisa ngasih tahu sekali, terus berharap tiba-tiba perilaku suami atau perilaku istri, berubah habis dikasih tahu. Oh nggak ada, tidak Malah mungkin. kita jadi bete sendiri sama ekspektasi kita ya, karena kita udah langsung ngerasa bahwa dia akan berubah gitu kali ya dok. Betul, harapannya itu yang perlu di manage, bukan dihilangkan, di manage. Oke, dok. Tadi waktu kita udah ngomongin 4D, terus udah ngomongin tadi nggak boleh rate of mind, nggak boleh boiling up juga. Ada yang lain lagi nggak kira-kira dok? Ada. Kalau ini buat merawat kesehatan cinta di keluarga. Oke. Kita ini perlu penting tahu, nih. kita Masuk, perlu masuk. tahu masuk. Nah ini deh, yang di KUA perlu belajar. Ya. Kita perlu tahu bahasa cinta masing-masing orang karena bahasa cinta tuh lain-lain. Self love Ada language 5 ya. bahasa cinta. Yes. Yes. Ada love language. Yang pertama word of affirmation. Jadi kata-kata. Aku sayang kamu, aku menyayangimu, aku iya. menerimamu. Itu cewek-cewek kan banyak yang suka tuh. Iya. Kalau cowok-cowok mungkin apaan sih dibilang kayak gitu? Nah, mungkin karena bahasa cintanya bukan word of affirmation. Oke. Yang kedua, act of service, tindakan. Ngasih, bawain kopi misalnya, atau bawain teh. Ngasih Act of hadiah-hadiah service. kecil, act of service. Yang ketiga, receiving gifts. Keempat, quality time. Yang kelima, physical touch. Jadi ada tuh yang memang sukanya ya disayang, Nih, dielus. physical touch, sukanya spa, sukanya Nah, cukur, barber, gitu-gitu tuh gue. ada Physical juga touch. yang sukanya quality time kan, quality time cuma ngobrol-ngobrol. gitu. Betul. Kenali bahasa cintanya pasangan dan kenali bahasa cinta kita lalu Sampaikan. saling ngomong. Lalu sampaikan, pasangan harus tahu saya sukanya diapain. Begitu juga sebaliknya. Jadi bisa saling membangun nih bahasa cintanya. Gitu. Apakah akhirnya satu orang tuh punya self language yang berbeda-beda di satu orang, punya self love language yang berbeda-beda? Atau itu harus merata Atau- gitu, iya, cuman akhirnya dia cukup disentuh aja, terus dia bisa pengertian atau dia atau cukup punya banyak gitu? Iya. Iya. Biasanya itu ada yang dominan, 1 atau 2 yang dominan. Oke. Bukan berarti yang lain nggak penting, tapi yang 2 ini wajib dipenuhi begitu.
Memang ada beberapa yang ada yang orang yang 2 yang dominan, ada yang 3 yang dominan. Tapi kalau 5-5-nya dominan kok kayaknya enggak gitu. Kok kayaknya rakus Iya, ya. iya, iya. Self love language Sekali. lebih ke rakus ya. Iya, iya. Oke, ada juga beberapa pertanyaan dari netizen nih. Aku mau bacain juga dokter dari teman-teman di sosial media. Oke. kita Yang cek pertama, ini dari Maria Dia. Si Maria Dia ini nanyanya kan banyak tayangan-tayangan perselingkuhan, terus perpecahan rumah tangga yang kayak gitu-gitu, gosip, pelakor lah. Itu tuh dia nanyanya kenapa bisa sampai bikin orang tuh bisa punya sifat yang seperti itu? Apa yang terjadi di orang tersebut untuk bisa ngelakuin hal-hal yang bisa mengancam rumah tangga itu? Apakah mereka benar-benar punya sakit jiwa yang cukup parah juga, Dok? Manusia bergerak itu prinsipnya ada 2. Dia mendekati hal yang menguntungkan atau dia menjauhi hal yang berbahaya. Betul. Jadi tidak ada orang yang bertindak, gue pengen bertindak gitu aja gitu, nggak ada. Ada Biasanya ada pemicunya 2, ya? ada pemicunya, ada motifnya, dan biasanya motifnya tuh nggak sederhana dan nggak kecil. Nggak mungkin cuma aku pengen ngancurin rumah tangga orang karena aku senang aja gitu. Itu nggak mungkin. Biasanya ada hal-hal di belakangnya. Entah memang dia kehilangan figur ayah pada saat kecil, atau ada trauma sebelumnya, atau ada ketakutan akan komitmen, makanya lebih baik dia berhubungan dengan tidak berkomitmen. Ya. Kalau selingkuh kan artinya saya sedang berhubungan dengan orang lain yang nggak mungkin berkomitmen sama saya. Betul. Bisa jadi gambaran saya yang takut berkomitmen. Dan alasannya bisa banyak. Tidak harus gangguan jiwa, tapi mungkin saja ada masalah kejiwaan. Karena gangguan jiwa sama masalah kejiwaan itu beda. Oke. Dan mungkin berarti bisa digarisbawahi, berarti semua orang punya masalah kejiwaan walaupun bukan gangguan jiwa ya? Bisa gitu Iya, nggak? semua orang punya masalah kejiwaan, tapi tidak semua jadi gangguan jiwa. Oke. Dan tayangan-tayangan kayak gitu yang memicu juga kita jadi terganggu juga nggak sih, Dok? Artinya ya udah hindari nonton kayak gitu kan, Dok? Ada orang-orang yang sangat sensitif yang Iya. kalau nonton kayak gitu jadi terganggu. Nah, Oke. untuk orang-orang seperti itu jangan nonton. Kalau kita bisa nonton itu sebagai hiburan, silakan nonton. Tapi kalau itu nonton kemudian kamu berantem sama suamimu terus-menerus karena curiga, ya udah dimatiin aja, nggak usah ikut-ikutan nonton. Betul. Orang nanti bintang artisnya Iya. biasa aja dapat duit, kita yang Iya, iya. stres ya. Sama kayak Iya. tetangga saya udah ngelakuin kok, Dok. Emang yang memicu adalah tayangan itu akhirnya dimatiin suaminya. Weh. Dimatiin suami. Oke, Iya. ada lagi Dok pertanyaannya. Nomor 2 dari Cacuk Catur. Dia seorang ayah dan bekerja di bidang entertainment. Terus karena sering gak ada di rumah, anaknya pun ini cenderung ke istrinya. Terus dia jadinya kan ngerasa bahwa dia jealous lah sama kedekatan anak dan istrinya karena dia nggak pernah di rumah ini. Nah, terus dia khawatir nih ini punya dampak buruk ke perkembangan anaknya. Apakah bisa demikian? Enggak. Jadi perkembangan anak itu memang idealnya ayah dan ibu saling mengasuh. Oke. Tapi kalau memang salah satu pihak bisa mengakomodir kebutuhan anak, itu sebenarnya nggak mengganggu pertumbuhannya jadi gimana gitu, enggak juga. Asal syaratnya tadi memang bisa diakomodir oleh salah satu figur. Contohnya misalnya single parent. Ya. Kan anak dari single parent tidak berarti kemudian menjadi kualitasnya lebih buruk daripada orang yang orang tuanya lengkap, nggak gitu juga. Selama Betul. kebutuhannya berhasil dipenuhi. Fisik dan emosional maksudnya kebutuhannya. Iya. Oke, ya. Jadi kita nggak bisa bilang juga kalau punya keluarga utuh akan jadi sehat bahagia jiwanya, dan yang broken juga nggak akan sehat itu juga tidak mesti ya. Tergantung Nggak keduanya mesti. bisa terjadi macam-macam, tergantung seberapa terpenuhi ya. Tadi si bahasa emosi, psikis dan segala macam terpenuhi atau tidak. Oke, berarti buat working mom, buat yang working dad juga, yang kerjanya juga nggak bisa selalu bareng sama anak-anak kerjaan, yang Nggak penting usah quality khawatir, time. nggak Iya, usah khawatir. yang penting punya quality time yang bagus, seharusnya bisa baik-baik aja anaknya gitu ya, Dok ya. Betul, kurang lebih begitu, Dok. Oke, Mas Ada- Ibeng cukup masih ada pertanyaan nggak? Masih ada, Udah. udah selesai nggak ada. ya. Udah nggak Kita pilih 2 aja. Mas Ibeng udah tercerahkan, cukup Eh, lumayan. Cukup banget sih tadi 5 love language ya. Iya, self love language. Self love language. Dok. Sama 4D, Iya. jangan lupa paling penting tadi 4D. Oke. Kita bisa ulang lagi sekali lagi, Dok. Di stress, terus disability, ada Danger. Yep.
Danger sama yang Danger. terakhir adalah Sama dibelanjain. Deviance. Deviance. Oh enggak. Deviance. Dibelanjain kalau semua terpenuhi dibelanjain pasti lebih bahagia. Ya, ya. Ditransferin juga. Semua yang pakai D gitu. Oke, thank you banget Dr. Jimmy. Makasih, Sehat Dok. terus, senang terus. Semoga kita bisa Thank ketemu you, lagi. Dok. Thank you, Mas. Salam buat keluarganya. Sampai ketemu lagi. Makasih dok. Thank you, Sampai dokter. ketemu. Thank you. Beres kalau sama dokter Jimmy mah. Iya beres. Lo udah cukup beres ya? Aman, aman. Ingat, pokoknya tadi udah dibilangin tuh 4D, jangan Ya, lupa. Terus siap. read of mind. Lo nggak bisa jadi dukun bacain istri lo maunya apa. Itu penting juga loh. Love language sih paling penting. Self language, self love Oh, language. iya, oke, oke. Self Self love language. language. Bahasa. Saya salah bahasa aja. Jangan kemana-mana. Habis ini kita balik lagi dah. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Niken Wong. Silakan duduk, Mbak Niken. Nyender Apa boleh. kabar? Apa kabar? Sehat. Sehat. Wah, luar biasa loh. Ibu luar biasa. Ibu luar biasa. Menjadi penyanyi sudah. Dulu menjadi model nggak sih? Model. Model Pernah ya? Model. Menjadi model pernah kali ya? Model satu produk gitu belum? Belum. Model hijab kayaknya pernah deh, apa Oh, gitu. iya. Pernah kan? Pernah. Kalau menjadi ibu dari anak-anakku, Ingat. ah, Lagi pusing kan? Kan? ya siapa tahu. Mau tambah makin pusing Siapa Anda. tahu. Kata Ustadz boleh 4. Yuk, Oh, lanjut. Mbak Niken sekarang sibuk apa sih? masih nyanyi. Masih sama nyanyi aja ya? Tetap nyanyi MC. MC. Tapi Oh iya pandemi MC ini juga. Wow, ngambil lahan lahan orang ya. Ya, siapa tahu Jangan kan. dong, gue juga ngambil lahan kan. Oh iya. Kalau lagi pandemi gini gimana? Dan Nyanyi suruh sama- mepet kiri, mepet sini. Kiri mana? Ya. Gimana? Kiri Bang? mana? Kirimu. Oh ya ke sana, yuk. Oh, pada minta ditambahin duit semua lu pada ya, kerjanya pada nggak bener ya. Emang yang belang lebih enak. Yuk. Alpen Jadi bisa nyanyi, bisa MC. ya. Oke. Ini lagi pandemi gimana MC sama nyanyinya? Oh jelas. Jelas. Belum. Berarti sekarang di rumah aja. Di rumah aja, Di ngurusin rumah anak. aja, ngurusin anak. Masak. Masak. Bersih-bersih rumah. Oh, siap. Emang bersih-bersih. Loh, Mungkin kalau bersih-bersih nggak dimarahin sama istri lu. saya jangankan disuruh, memang kerjaan saya. Oh, nggak ngotorin. Aplikasi online saya tuh. Kerja mitra, saya jadi mitra. Oh, mitranya. bersih-bersih. Terus bisa nyanyi sama MC itu dulu awalnya gimana? Awalnya- Duluan mana MC sama Iya, nyanyi? duluan mana MC apa Nyanyi. nyanyi? Oh, nyanyi dulu. Oh, duluan nyanyi. Soalnya Terus? kan dulu waktu kuliah, jadi aku kuliah di Semarang waktu itu. Oke. Ya, waktu itu saudara ada nikahan. Oke. Terus nggak tahu Nyanyi kenapa penyanyinya itu dia Cancel. pulang dulu.
Oh, gitu. Ada udah- acara lagi. Ada acara lagi. Iya. Oh, tidak profesional ya? Oh ya sibuk berarti. Sibuk banget, Oh, kan? sibuk. Oh, berarti beres setengah kali itu ya? Kan nggak Sibuk. Ya acaranya molor kepanjangan. Oh, oke, overtime. iya bisa. Terus. Akhirnya dari keluarga, udah kamu aja yang nyanyi gitu. Oke. Dari situ keterusan. Dari situ kan kenal sama pemain musiknya. Diajakin. Nah, diajakin, Dipecat dikenalin. penyanyi sebelumnya. Gitu. Tapi Akhirnya terus habis lanjut. itu bisa MC Bisa MC. karena Diharuskan. Jadi pada saat itu kalau di Semarang. Ah. itu kan kalau wedding itu memang kalau MC harus bisa nyanyi. oh betul. Oh gitu. Ah. Itu sampai sekarang kayak gitu di Semarang? Iya. Kita pindah Semarang aja kali, lahan lebih banyak. Ya? Jangan. Jangan. Oh, jangan ya. Aku bisa MC-nya, nggak bisa nyanyinya. Nggak apa bisa ntar diedit. Oh, Kan sekarang kalau nikahan juga online kan, virtual. Post produksi nanti diedit lu. Mbak Ni kan kita kan lagi ada tema tentang kesehatan mental. Iya. Ya kan? Sebenarnya gak ada curhatannya Mas Ibeng sih. Iya. gitu ya. Jadi kita udah bahas, Mas Ibeng udah curhat sama dokter Jimmy. Iya. Nah, kalau aku penasaran kalau Mas Ibeng kan sama istrinya, karena emang terinfluence dari Korea kan, Mbak. Jadi suami istri suka berantem tuh kayak film Korea. Kalau Mbak Niken sendiri, aku pengen tahunya malah ke anak nih. Kan Mbak Niken anaknya satu, dua? Satu. Usia berapa sekarang? 13 tahun. 13 tahun. Cewek kan? Cewek. Wah, bisa jadi. Bah, jadi mantu. Anakku lanang. Iya, iya. Oh, Anakku gitu. cowok, anak cowok. Tapi 5 tahun sih. Oh, 5 tahun. Aduh, masih jauh. Lagi pas, gak apa-apa, style. Lagi bagus tuh. Emang sekarang tuh Iya, trendingnya. mau kan nungguin 5 tahun ya? Nggak apa-apa Nggak ya? usah. Mamanya langsung nolak. Nggak jadi. Nah itu gimana Mbak? Mengatur, kalau Mas Ibeng kan tadi jadinya kepengaruh kerjaan gitu ya. Karena stres kalau ada masalah di rumah. Kalau Mbak Ni kan gimana tuh? Kan anaknya juga umur segitu masih pengen Aktif, ya. aktif banget. Masih Kalau Mbak Ni kan manja. iya. Terus juga gimana tuh ngurusin biar moodnya tetap stabil pas perform. Selalu happy gitu gimana Mbak? Ya, caranya gimana ya? Atau Harus sabar pembantu? aja. Ada sama pembantu berarti ya? Oh, nggak ada, babysitter. nggak ada. Jadi Mbak, Nggak Udah ada. bisa ditinggal jadi, sendiri. sebelum aku kerja, jadi Oh, aku ya. siapin semuanya. Masak Oke. dulu, bikin sarapan semuanya, Oke, udah oke. rampung semuanya, baru aku. baru ditinggal. Atau dia Nah. biasa ngikut juga? Enggak ya? Enggak. Dia nggak mau. Enggak Lebih mau. baik di rumah, gambar. Nungguin saya mamanya pulang Iya. lagi gitu ya. Nah misalnya si anak tadi bikin mangkel gitu, ternyata habis itu ada job. Nah Iya, gimana gimana tuh? cara stres rilisnya, ngilanginnya? Apakah punya ritual dulu sebelumnya teriak-teriak? Atau anaknya dikasih Woi, bakul somai gitu apa? Iya. Anaknya dikasih makanan kesukaan dulu gitu Ya, ya. ya. Kalau gue sih sama anak gue kasihnya langsung deposit sih. Oh. Nah, anaknya anak-anak Keren online banget. gue. Jadi langsung transfer gitu. Pada dia. Nah itu gimana tuh cara ngejaga moodnya? Yang penting semuanya beres dulu. Tapi kalau Oke. dia bikin jengkel yang biasa sih ya teriak-teriak dulu. Ayo mandi gitu kan. Karena Bayi kan tetap aku ada harus pernah buru-buru. marah-marah gitu sama Iya, anak ya. pasti ada lah ya. Karena misalnya suruh makan, iya atau suruh mandi ya ntar kan. Jadi jengkel kan kayak gitu. Ya udah. Akhirnya Terus marah-marah. biar tenang apa minum teh hangat dulu? Ritual-ritual khusus. Ritualnya paling ambil nafas, Oke. keluarin. Tetep ya latihan nafas, bener tuh. Tadi Mas Iya. Dr. Jimmy juga bilang gitu tadi kan. Gitu ya. Latihan nafas. Iya itu. Harus sabar aja. Sabar. Oke. Tapi pernah nggak sih Mbak Niken sampai akhirnya mesti cancel job karena keperluan anak tuh gimana tuh? Anak sakit. Wah Oh, tuh iya. pernah ngalamin banget. Pernah banget. Akhirnya gimana? Last minute ganti ada Cari dan beberapa nanti hari tanggung sih. jawab. Oh berarti. Oh, oke. Tapi nggak Sehari pernah yang last sebelumnya. minute gitu akhirnya cancel nggak pernah ya Mbak? Pernah Belum. nggak sih? Belum. Belum ya, alhamdulillah berarti. Oh, lumayan sih. pernah. Pernah? Kecelakaan. Oh, Serius? Iya, aku. Oh kamunya. Iya, akunya. Jadi waktu itu semalam, jadi besoknya itu kan aku harus nge-MC di Kudus kan, di luar, Oke. luar Kota ya. kota ya. Terus aku malamnya kecelakaan. Gitu. Ya. Wah itu last minute banget sih. minute. Kepikiran acara- kacau tuh. Iya. Waduh, piye gue. Gimana akhirnya tuh Mbak? Mencari Akhirnya aku pengganti dan langsung, lain-lain. iya ya itu, makanya nggak sempat juga karena kan aku dirawat di rumah sakit waktu Iya. itu. Cukup parah Mbak berarti? Iya, jadi sini semua Luka ya. Luka. Wah. berdarah gitu. Jadi ya udah harus benar opnam kan, nggak boleh, nggak bisa keluar dulu gitu. Jadi akhirnya aku kasih tahu sama orangnya gitu, mohon maaf banget. Si Karena eventnya ya? Iya. Dan mereka ngerti akhirnya Iya. last minute Untung cari aja kan pengganti. MC-nya ada 2.
Jadi cowok bisa nge-MC cewek. sendiri ya. Oke. Oke. Ya. Berarti emang sebenarnya tuh namanya masalah nggak mesti harus selalu di rumah, ada aja di kerjaan juga Iya. ada. Iya, Nggak mesti selalu sama pasangan, sama anak juga bisa. Berarti kayak tadi Dr. Jimmy bilang kan, kita lebih ke kitanya nih yang mesti jaga mood, Iya. sabar, latihan nafas tuh penting Iya, banget sih ya ternyata ya. Latihan nafas. Ada nggak Mbak tips lain nih kalau healthy friends kira-kira yang bisa dicontoh atau punya profesi yang sama kayak Mbak Niken? Apa nyanyi-nyanyi sendiri terus Kan namanya penghibur kadang juga bisa bosan Iya. sendiri nggak sih? Bosan. Mbak Niken gimana atau tuh? punya kesukaan mengalihkan nonton film drakor. Itu apa? dia salah satunya iya. sekarang ya. Sekarang ya. Pandemi ini kan nggak ada Nggak bisa kegiatan sama ngapa-ngapain ya. sekali. Betul. Jadi ya udah tiap hari drakor gitu. Pikiran positif. Positif thinking aja yang penting. Tapi kan Jadi bukan- jago masak loh. Nah Oh, iya? itu dia bener. Jadi punya hobi baru ya berarti ya? Betul banget, iya. Apa Kadang, masakan favoritnya apa? Lu mau traktir apa gimana Enggak. sih pakai nanya masakan Nggak, favorit? maksudnya mau tanya kapan masaknya, aku mau main ke rumah. Iya. Mumpung Mbak Ala masih pulang, iya. masih mudik ini dia. Oke, kemarin itu sempat browsing gitu Ha-ha. kan, bikin garang asam ayam. Wah, Aku enak cobain, banget sih. aku foto gitu kan, aku onlinein ternyata ada yang pesen juga, alhamdulillah. Jadi lebih kayak punya healing sendiri, Iya. aktivitas, bisa menghasilkan ternyata. Betul. Sama kayak aku kemarin juga gitu, aku bikin roti, aku posting, aku upload, wah ada yang pesen. Lalu? Pasti lo yang pesen sama bukan anak-anak. karena pengen, emang karena kasihan kayaknya. Beda memang kalau Manikan yang bikin sama Mas Ibeng bikin emang beda. Terus kalau penampilan misalnya gitu, yang bisa bikin pede, penuh penampilan Outfit, yang iya. kayak apa? Ya, gitu ya sih? outfitnya harus sesuai dengan acara tentunya. Dan kita harus paling nggak bawa lebih dari satu kostum. Biar nggak salah Oh iya, pilih ya, apalagi juga. cewek ya. Jadi di mobil tuh udah ada gantungan-gantungan baju. Tapi itu bikin mood jadi happy juga nggak sih ke pakai wajah yang kita suka gitu ya? betul, Kalau aku betul sih sama. Apa sih warna favoritnya? Lo kayak mau PDKT ya, gue bingung deh. Makanan favorit Kan ditanya. aku belum bagian tanya moto. Kayak bikin buku diary itu loh. Motonya apa? Apa baju favorit apa? Warna favorit. Warna favorit. Merah. Merah. Wah yang cerah-cerah. Cerah aja sih. Cerah-cerah. Biru. Lu nih warna favorit pakai abu, gimana nggak suram lu? Ini kan biar continuity. Gua dong tuh, lihat tuh. Si Milky biru, bandingkan putih. Itu Gua pinjem aku kasku. Dua episode gua Tosca. Lu abu, gimana nggak suram jadi bete. Warna Ini- tuh mempengaruhi mood Ini lo. keyboard pinjem. Wah, lo keyboard pinjam? Lo keyboard pinjam? Sewa. Sewa masih Bang? Iya. Gak usah dibayar. Tapi kan tadi suka merah memang Mbak Niken ini dia lebih sering ngisi di weddingan Chinese ya, Mandarin gitu. Iya. Iya. Gue curiga, lu apa sih follower atau fans? Enggak, ini menjilat soalnya biar diajakin. Gue bahkan sampai spesifik loh. Iya dia, karena aku belajar dari dia untuk MC wedding Chinese kan kayak apa kan nggak mungkin diajak muka-muka item gini. Pasti, Gitu. pasti suatu saat. Nggak apa-apa. Nanti kalau Mbak Niken ngajakin, lu cipitin dulu di klinik gue. Kita tiris-tirisin Bisa ya, dulu. bisa ya. Bisa. Siap. Jadi biar looks-nya sesuai. Siap. Diorientalin dulu. Oke. Bisa. Ayo mau ngajakin main games gak? Oke. Susah nih kalau punya stand bapak ya, lupa ya. Jadi gue mulu nih yang selalu ngingetin. Ayo cepet. Mbak Niken sama dokter seperti Ya. biasa kita punya games ya, mitos atau fakta. Ganti episode 3. Masa opening gitu-gitu, mitos fakta gitu-gitu lagi. Jadi aku akan punya pernyataan ya, nanti Mbak Niken menurut Mbak Niken itu mitos atau fakta Oke. gitu ya. Oke. Nah yang pertama, gangguan mental terjadi karena orang tersebut lemah. Itu mitos atau fakta? Menurutmu? Gangguan mental karena Bantuan mental Jadi itu terjadi karena orang tersebut lemah. Jadi kalau orang kuat gak bakal gangguan mental gitu kali ya, maksud lo ya? nggak juga sih. Jadi Mitos mitos, berarti? atau fakta? Mitos. Iya, mitos. Menurut dokter? Betul, yang tadi Manikan bilang mitos tuh bener healthy friends. Jadi kita tuh sebenarnya siapapun tuh bisa kena gangguan mental. Oke. Mau lemah, mau kuat, mau setengah lemah, setengah kuat kayak Mas Ibeng, semuanya bisa. Jadi karena namanya gangguan mental itu faktornya banyak. Bisa karena genetik pengaruh, ada karena diet juga,
atau karena perubahan besar yang dialami oleh seseorang di hidupnya. Itu yang paling pengaruh banget bikin sampai gangguan mental. Punya trauma, punya stres yang berlebihan, yang kayak gitu-gitu yang bisa bikin orang jadi punya gangguan mental. Oke. Nah, Gitu. sekarang yang kedua. Yang kedua, apa lagi tuh? Mitos atau fakta Mbak Niken? Gangguan mental dapat dialami semua orang. Ya menurutmu jangan nyontek. Pura-puranya nggak ada Oh contekan. iya. Lah itu kan emang kat pertanyaan lu. Pertanyaan iya. nggak ada Di bawah jawabannya. jawabannya. Nggak ada jawabannya. Nggak ada jawabannya. Iya. Oke, gangguan mental dapat dialami semua orang. Jawabannya Betul. fakta. 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 Fakta, betul. Jadi emang akhirnya healthy friends semua orang tuh bisa kena semua orang tuh bisa kena gangguan mental tergantung tadi faktor-faktor yang tadi kita udah bahas di pertanyaan pertama. Jadi siapapun mau dari yang muda, mau tua, mau cewek, mau cowok, mau setengah cewek cowok, sekarang ada juga ya setengah cewek cowok ya. Itu juga bisa kena gangguan mental. Jadi siapapun usia berapapun bisa kena gangguan mental. Milky itu loh. Milky nih bisa Gangguan. nih. Lo white milky apa black milky sih sebenarnya? Black and white. Apa jenisnya? Oh, coklat milky loh. Kopi susu dong. Oke, itu tadi games mitos dan fakta, ya. Dan kita udah ngobrol banyak juga sama Mbak Niken Wong. Thank you Oke. banget Mbak Niken. Habis nanti kita nyanyi ya. Terakhir kita duet seru kali Duet ya. ya. Aku mau duet Aku sama apa Niken. sih? Aku kapan sih segmen? Penggembira dong. Lo duet juga, tapi lo narinya. Iya. Kita yang nyanyinya. Oke. Atau kita kita lipsingin lo di depan. Aku nanti mau request Pak Produser. Ha? Jadi ada segmen duet nyanyi, aku debus. Gila ya, baru episode 2 banyak banget requestannya, bingung gua. Ya udah, jangan kemana-mana, Healthy Friends. Habis ini kita akan balik lagi di mana? Dokter bilang Senang-senang pasti sehat. Mari coba ingat teman-teman, adakah nama-nama yang terbesit di pikiranmu yang saat ini mengalami depresi? Atau mungkin kamu sendiri? Sayangnya di Indonesia sendiri hanya 9% orang dengan depresi yang menggapai pertolongan profesional. Artinya dari 100 orang, hanya 9 yang berhasil ditolong. 91-nya, kita tidak tahu mereka kemana. Adalah alasan tersendiri, mereka tidak mencapai pertolongan. Salah satunya adalah stigma. Hal-hal ini membuat pertolongan di dunia tatap muka menjadi sulit. Oleh karena itu, buat teman-teman yang masih mengalami hambatan atau kesulitan dalam mencapai pertolongan, atau mungkin kamu saat ini sudah dalam pertolongan namun membutuhkan bantuan lebih lanjut, atau membutuhkan cara-cara baru dalam menangani depresi, yuk kita bisa belajar bersama dalam online kelas ini. Oke, balik lagi di Dokter Bilang. Senang-senang pasti sehat. Oke friends, tadi kita udah ngasih lengkap banget. Semoga sih semua sudah bisa terjawab deh gitu yang mirip Mas Ibeng, permasalahan Healthy Friends atau juga yang lain yang punya permasalahan seputar kejiwaan. Tadi udah dikasih dirangkum detail banget sama Dokter Jimmy. Tapi kalau misalnya masih pengen lebih personal, pengen ngobrol lebih lanjut lagi sama Dokter Jimmy, kita punya infonya ini. Jadi Dokter Jimmy itu praktek di Rumah Sakit Siloam Bogor. Ya, bisa dicek juga. Udah gitu ternyata selain praktek juga ada nih kelas online yang bisa Healthy Friends ikutin. Jadi ada online kelas tentang depresi, ini penting banget buat jadi referensi kita juga. Ada 2 kelas online-nya Dr. Jimmy, yang pertama di insight.ibunda.id tentang depresi ya, overcoming depression, dan juga ada kelas online juga di ajosantosoputro.id. Atau bisa lebih seru sih, bisa lebih detail cek di @instagram ibunda.id sama Instagramnya Mas @ajisantosoputro. Gitu, itu tentang mindfulness biasanya. Jadi semoga kelas online itu bisa menjadi referensi tambahan dan juga ilmu tambahan buat jiwa Healthy Friends dan semuanya lebih sehat dan lebih bahagia. Oke, thank you Dok. Mbak Niken silakan bergabung. Yes. Kita ada di segmen terakhir ya, Healthy Friend.
Jadi silakan Dok, kesimpulan program atau episode kita hari ini apa aja? Kesimpulannya sebenarnya sama kayak mitos fakta yang tadi Mas Ibeng sudah kasih tanya Ya. tuh. Jadi intinya adalah semua orang tuh bisa aja punya gangguan mental atau gangguan kejiwaan, dan gak mesti gangguan itu kelihatannya gila gitu ya. Oke. Tapi kayak misal tadi yang Dr. Jimmy udah bahas tuh, ada kurang aktivitas, ya menarik diri, kurang nggak mau bersosialisasi, komunikasi juga udah mulai terganggu, sering marah-marah, itu udah bisa jadi salah satu yang bisa disebut ada gangguan yang bisa kita benerin, kita koreksi bersama. Semoga menjawab dari semuanya. Apalagi kalau nonton film Korea jadi ikutan bete, ikutan marah, Ya. nah hati-hati juga tuh, ya kan? Dan Gitu Mbak Niken terima kasih, semoga kesini juga sedikit bisa mengobati kekangenannya nyanyi kan. Oh iya, Ya. kan lagi vakum ya, 3 Bener. bulan terakhir. Betul. Ayo Mbak kita nangis bareng ya. Kenapa masih Sambil nangis? nonton Jobless ya. Oh iya, jobless ya, benar-benar. Terima kasih sekali lagi Healthy Friends Yes. dimanapun kalian berada. Sekali lagi pantengin channel kita, like, komen dan juga subscribe ya. Kasih ide, saran, masukan, tema atau narasumber siapa yang pengen kita hadirkan ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ini dia penampilan terakhir dari Niken Wong dan juga Dr. Yusri Liut. Ketemu lagi di Dokter Bilang. Senang-senang pasti sehat.